Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Makkah merupakan kota yang syarat dengan ikon-ikon sakral umat Islam. Mulai dari Ka'bah yang menjadi kiblat muslim seluruh dunia, Hajar Aswad yang diyakini diturunkan dari surga, Hijr Ismail yang dipercayai sebagai tempat dikabulkannya doa-doa, sampai sumur Zam-Zam yang sumbernya tak pernah kering sejak awal kemunculannya. Berkaitan dengan sumur Zam-Zam, mata air ini memiliki kisah sejarahnya tersendiri. Sebagai satu-satunya sumber air di padang tandus, Zam-Zam menjadi titik kumpul sejumlah suku hingga tercipta sebuah peradaban yang makmur. Selebihnya, sumur Zam-Zam adalah air istimewa karena beberapa keutamannya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Semua dimulai ketika Nabi Ibrahim menerima mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengasingkan istri tercintanya, Hajar, dan bayi yang sangat ia sayangi yaitu Nabi Ismail. Berbekal tekad yang kuat, ketiganya bertolak dari Palestina menuju Ka'bah, menembus padang pasir dan teriknya matahari yang begitu menyengat. Sejak keberangkatannya dari Palestina, Ibrahim tidak memberitahu Hajar apa tujuan perjalanannya, dan Hajar pun tidak bertanya ada hajat apa. Sementara sang istri hanya memahami bahwa itu perintah seorang suami yang harus ditaati tanpa protes sepatah kata pun. Setibanya di kota Mekah, tempat di dekat sebatang pohon besar dan di atas titik yang saat ini menjadi lokasi sumur Zam-Zam, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya seorang diri. Tidak ada siapa-siapa di sana, betul-betul sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ibrahim hanya membekali mereka beberapa biji kurma dan air secukupnya. Setelah berhasil menguatkan diri, Ibrahim bertolak untuk pulang dan tak sedikit pun menoleh ke arah Hajar. "Hai Ibrahim, hendak kemana engkau? Akankah engkau tinggalkan kami berdua di lembah tak berpenghuni dan sunyi ini?" kata Siti Hajar heran sambil mengejar suaminya. Ibrahim hanya diam dan terus melangkah. Hingga berkali-kali Siti Hajar bertanya, namun tak juga ada respon. Ia pun berkata, "Apakah Allah yang memerintahkanmu?" "Betul," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam singkat. "Baiklah kalau begitu, Allah tidak mungkin membuat kami sengsara." Timpal Hajar meneguhkan. Hajar pun kembali ke tempat semula. Sesampainya di tikungan, Nabi Ibrahim menoleh ke tempat ia meninggalkan istri dan anaknya dan berdoa agar kedua orang yang ia sayangi itu selalu berada dalam ketakwaan, tetap dijaga oleh Allah dan diberi kecukupan rezeki. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. Siti Hajar mulai lapar dan haus sehingga tidak lama berselang bekal yang dititipi Ibrahim habis. Air susunya juga sudah kering hingga Ismail kecil mulai menangis. Dirinya mulai panik dan menaiki bukit Safa untuk melihat ke lembah. Barangkali menemukan orang yang bisa ia mintai tolong. Tak mendapati siapa-siapa, Hajar pun lari ke bukit Marwah untuk melihat lagi ke lembahnya, berharap ada yang bisa dimintai bantuan. Namun tetap saja kosong. Ia melakukannya sebanyak 7 kali. Kelak tapak tilas Hajar ini menjadi rukun haji yang dinamakan sa'i. Singkat kisah, Hajar mendengar seperti ada suara gemercik air. Semula ia mengira itu halusinasi belaka, hingga kemudian melihat ke sumber suara tersebut, dan ternyata ada sosok malaikat mengorek sesuatu dengan sayapnya di samping Ismail hingga keluarlah air. Hajar pun menghampiri sumber itu dan mengumpulkannya. "Zam, zam, zam, berkumpullah, berkumpullah," teriaknya kegirangan. Sejak saat itu, sumber air itu dinamakan dengan sumur Zam-Zam. Dikutip dari kitab Ibnu Katsir Qasasul Anbiya. Sekali waktu Mekah kedatangan dua suku besar dari Yaman, yaitu kabilah Jurhum di bawah pimpinan Mudhah bin Amru dan kabilah Qatura bin Karkar di bawah pimpinan As-Samaida bin Hausar. Tidak lama kemudian mereka melihat sekawanan burung di suatu tempat. Biasanya itu pertanda ada sumber air di tengah padang tandus. Diutuslah 2 orang untuk memastikan keberadaannya. Setelah diketahui ada sumber air di sana,
Mereka berpindah ke lokasi tersebut meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di wilayahnya. Hajar dengan senang hati mengizinkan. Singkat kisah, Ismail sudah dewasa dan menikah dengan perempuan dari suku Jurhum. Ismail kemudian menikah untuk kedua kalinya dari suku yang sama setelah berpisah dengan istri pertama. Dari pernikahannya itu dikaruniai 12 orang anak. Setelah Ismail wafat dalam usianya yang ke-137 tahun, kepengurusan Zamzam diwariskan kepada Nabit, salah seorang putranya Nabi Ismail. Usia Nabit pun tidak lama sehingga kepengurusan air Zamzam dipegang oleh Qaidar yang juga putra Ismail. Setelah Qaidar wafat, kepengurusan dipegang oleh Mudhah bin Amru. Sejak saat itu, Makkah berada di bawah kendali suku Jurhum. Untuk menghindari konflik antar suku, wilayah kekuasaan di Makkah dibagi dua. Suku Jurhum mendapat daerah Qaiqian sementara Katura di daerah Jiyad. Seiring waktu berlalu, terjadi gesakan hingga kedua itu merebut kekuasaan. Peperangan pun tak bisa dihindari. Dalam pertempuran itu, As-Samaidah tewas. Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk berdamai. Singkat kisah, suku Jurhum yang berkuasa di Makkah ternyata tidak bisa dipercaya. Mereka hanya melakukan kezaliman di tanah suci itu, termasuk menjarah harta kekayaan yang ada di dalam Ka'bah. Aturannya, jika ada orang berbuat zalim di Makkah, maka harus diusir. Kezaliman jumhur ini membuat mata air Zamzam berhenti mengalir hingga sumurnya kering. Suku-suku lain yang mendengar perbuatan orang-orang jumhur tidak rela Ka'bah dihuni oleh kaum yang zalim. Akhirnya Bani Kinanah dan Bani Khuza'ah bersatu untuk mengusir mereka dari tanah suci. Terjadilah pertempuran besar antara Jurhum dengan sekutu Kinanah dan Khuza'ah. Pertempuran berakhir dengan kekalahan Jurhum. Mereka pun diusir dari Mekah dan kembali ke negeri asalnya di Yaman. Sebelum pergi, mereka mengubur rapat-rapat sumur Zamzam. Jurhum tidak ingin keberadaan sumur Zamzam itu diketahui oleh suku lain setelah kepergian mereka. Dikutip dari kitab Tarikhul Makkah Al-Musyrikah wal Masjidil Haram, seiring berjalannya waktu dan dinamika geografis serta beberapa bencana alam, bekas sumur Zamzam tidak lagi nampak dan rata dengan tanah. Hingga berabad-abad kemudian sumur itu kembali ditemukan oleh kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib dengan sumber yang mengalir seperti awal mula kemunculannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.